Jadi, ketika kita tidak mematuhi protokol kesehatan setelah baru divaksin, risiko tertular corona tetap ada. Apalagi jumlah yang sudah divaksin belum terlalu banyak. Kekebalan kelompok jelas belum tercapai. Makanya, meski sudah divaksin, harus tetap disiplin 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Berarti mama sama papa juga nggak boleh deket-deket dong. Kan harus jaga jarak. You are listening to Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari The Heat. itu yang ku harap ada padaku. You're listening. Pro 2 FM. Bagi dulu, itu bagi suara udah masuk. Tadi kok. Baik. Aku pakai ini. Katik suaranya. Halo, selamat sore sahabat kreatif dan senang banget untuk sore hari ini kita di Numpang Nampang untuk edisi hari Kamis ya, 12 Agustus 2021. Dan hari ini sahabat kreatif kita bakal ngobrol tentunya bersama teman-teman dari Unsri dan kita bakal ngobrol seputar Road to PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru ya. Oke, tunggu dulu. Gak mati sebelah. Mati sebelah deh. Mati sebelah deh. Nah, itu tuh. Dan juga sahabat kreatif untuk sore hari ini aku bakal ngobrol secara virtual dan juga kita live juga di YouTube RRI Palembang ya. Sudah ada di ujung sana, langsung aja deh kenalan ada siapa aja di situ. Halo, selamat sore. Hai. Sore Kak. Ada Hai. suaranya? Ada Kak, keluar Kak? Ada ya. Boleh kenalan siapa aja nih di situ? Ada siapa aja? Boleh. Mungkin dari siapa ini Ki? Kakak dulu atau kamu? Ya dari saya dulu ya. Ya. Sudah ada di ujung sana. Ada siapa aja? Hanya keluar Kak ya? Sebelah 1,6 dari Pro 2 Palembang, sahabat kreatif masih di Numpang Nampang. Mati di dekat suara. Pas aku ngomong katik suara. Ya ini kayak pas aku pencet tuh hilang suaranya. Kalau udah Oke, sahabat kreatif dan kita langsung aja kenalan sama narasumber kita untuk sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo. Hai. Hai, sore Kak. Hai Kak. Halo. Halo. Halo, Kak. Langsung kenalan Oke, ya? Nah, ini baru masuk nih. Oke. Ada siapa aja tuh di situ? Oke, mungkin kenalin ya. Sore kawan-kawan.
Oke, sahabat kreatif dan Ya, para pendengar radio RRI Palembang. Ya, kenalin, aku Apresi Kurnia Restu ya. Saya dipanggil Apresi dari BMK Munsri sebagai Menteri Dalam Negeri. Mungkin lanjut ya, Rizky boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya yang sedang mendengarkan gitu ya. Perkenalkan, saya Rizky Fitradin dari mahasiswa Universitas Sriwijaya Angkatan 2019 dan untuk tahun ini diamanahkan menjadi Ketua Pelaksana PKKMB Universitas Sriwijaya tahun 2021. Bu di sini Bu. Oke, nah ini teman-teman dari Universitas Sriwijaya ya. Dari BMK Munsri sebagai Menteri Dalam Negeri. Oke, nah hari ini kita bakal bahas tentunya ini seputar Road to PKKMB. Ini apa sih sebenarnya? Perkenalkan, saya Rizky Fitradin dari mahasiswa Universitas Sriwijaya Angkatan. Oke, siapa yang mau jawab? Ya boleh dari saya dulu Kak ya. Nanti saya tambahkan. Jadi ini ada agenda terdekat dari Universitas Sriwijaya ya, dan menyambut masa baru namanya itu kegiatan itu PKKMB 2021. Apa sih PKKMB itu? Yaitu kenalan kampus masa baru Universitas Sriwijaya. Jadi di sini merupakan langkah awal lah untuk kawan-kawan mahasiswa baru Unsri di angkatan 2021 ya Kak ya, untuk mengenal lah sebelum beranjak ke dalam hal akademik, belajar dan juga hal-hal. Jadi ini ada agenda lainnya. Oke. Masa baru namanya itu kegiatan itu. Oke, kalau Apres ini manggilnya apa sih panggilannya? Kurnia atau Restu? Apres aja Kak. Apres ya. Oke, kalau Apres di sini sebagai apa nih Apres? Kalau Apres sih sebagai Menteri Dalam Negeri Kak. Jadi PKKMB ini BMK Munsri yang menaungi Kementerian Dalam Negeri. Jadi ya sebagai penanggung jawab lah. Oke. Ini kalau Menteri Dalam Negeri ini emang udah lama atau baru ini? Oh, kalau Menteri Dalam Negerinya sekitar kurang lebih 6 bulan Kak udah menjabat. Oh, masih baru ya? Ya masih baru. Sebelumnya belum ada? Sebelumnya kan berganti Kak urusan. Kalau Apres sih ganti gitu? Menteri Dalam Negeri. Oke. Kalau ini Rizky panggilnya ya, Rizky? Iya, Rizky. Rizky Halo. sebagai apa Rizky? Untuk sekarang diamanahkan menjadi Ketua Pelaksana PKKMB Universitas Sriwijaya tahun 2021. Seperti itu Kak. Ketua Pelaksana ya? Iya, betul. Oke. Gimana nih persiapannya dari awal sampai sekarang nih Rizky? Oke, jadi untuk persiapan PKKMB itu sendiri sebenarnya hampir rampung gitu Kak ya, karena memang untuk agenda PKKMB ini adalah di tanggal 18 nanti, 18 Agustus tepatnya di hari Rabu gitu ya. Jadi untuk sekarang ini beberapa konten kemarin kami sudah liris gitu ya. Yang pertama itu adalah podcast, terus juga ada beberapa informasi terkait kedaerahan yang ada di Universitas Sriwijaya, serta juga beberapa konten-konten yang menarik khususnya untuk informasi ke mahasiswa baru sendiri seperti itu. Nah, untuk kedepannya nanti kami bakalan launching ribbon dan beberapa informasi yang terkait dengan hari HPK 2 seperti itu. Oke. Rizky nanti kalau ngomong boleh mic-nya deketin ya, pakai ini headset ya. Iya benar Kak. Agak jauh gitu ya. Jangan jodoh yang jauh. Iya, belum ada Kak. Belum ada ya. Oke, kalau semester berapa sih sekarang? Kalau aku, ini agak rentan Kak orangnya. Kenapa? Kalau saya pribadi semester 9 Pak. Alhamdulillah. Udah berapa? Oh, udah ini, udah mau kelar ya? Iya, alhamdulillah. Doakan Kak secepatnya. Amin. Pasca demisioner ya insyaallah. Jurusan apa? Kalau saya FMIPA kimia Kak, matematika. Kimia FMIPA. Lupa ini jurusan sendiri. Iya. Oke, kalau Rizky apa Ki? Jurusan apa? Kalau Rizky jurusan manajemen, Fakultas Ekonomi. Halo adik-adik dari Fakultas Ekonomi, salam kenal semuanya. Wah. Oh, itu fansnya ya. Cutting ya. Berapa Rizky? Angkatan 2019. Semester 5 ya. Oke. Nah, ini terkait dengan program dari teman-teman UNSI 2021 BMKM on Air ya nyebutnya ya. Iya Kak, kalau dari kami itu agenda dari Kementerian Luar Negeri ya, namanya itu BMKM on Air. Jadi kegiatan dari BMKM Unsri yang memang dipublis ke masyarakat ataupun halayak khususnya warga Sumsel lah itu, nanti kami bekerjasama dengan RI itu Kak. Salah satunya di sini adalah penyambut masa baru ya on air-nya terkait PKMB ini. Oke. Nah ini memang kalau dari jabatan kalian ini emang event pertama kalian atau ya sebelumnya udah pernah event gini?
sebenarnya event ini adalah event tahunan ya, udah dari dulu ya. Tapi memang ya harus ada inovasi terbaru lah, bagaimana Betul. membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Betul. Kalau dari kami sendiri sih, karena ini kan tahun kedua kami ya melaksanakan kegiatan masa baru dalam keadaan virtual ataupun online gitu. Karena sebelum-sebelumnya itu laksanakan secara offline Kak, ataupun meriah gitu dengan masa baru sebanyak 8.000-an lebih dalam satu ruang auditorium ya. Tapi sekarang kami bagaimana sih survive di tengah pandemi ini, kami masih bisa melaksanakan kegiatan penyambutan masa baru dengan cara meriah gitu, tetap wow dan juga tetap berkesan dan juga ada kesan yang bisa membekas untuk mahasiswa nanti gitu pasca mereka selesai ataupun nanti ke depannya gitu untuk adik masa baru ini. Mungkin kalau untuk apa aja sih banyak sih memang yang harus kami laksanakan gitu, bagaimana kami survive di tengah pandemi ini gitu. Oke. Ini kan udah tahun kedua nih pandemi. Tahun kemarin kita masih virtual atau udah nggak ada ini nih, nggak ada event? Tahun kemarin kalau dari kegiatan awal itu sebenarnya dilaksanakan secara offline Kak, tapi kan karena pandemi ya merambat lagi bulan 5-6 apalagi bulan 8 ya, jadi pelaksanaannya dilaksanakan secara virtual juga gitu. Oke, tapi tetap semangat ya walaupun di tengah pandemi gitu ya. Oke, nah kalau kegiatannya ada apa aja nih yang nanti bakal digelar di pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru ini? Karena kan kalau kita tahu tuh kayaknya yang paling seru kayak apa ya, kalau zaman-zaman dulu kita ketemu secara offline gitu. Tapi ini beda banget kita ketemunya secara virtual gitu. Jadi kayak ada challenge ya. Challenge dari teman-teman walaupun secara virtual tapi tetap harus meriah gitu ya. Iya, betul. Jadi PR juga buat teman-teman di sini ya, buat panitia gitu. Ya, benar sih Kak. Itu menjadi tantangan kami tersendiri gitu ya. Apalagi memang ini menjadi tahun kedua pandemi untuk agenda PK2 itu sendiri. Nah, kami punya slogan di PK2 khususnya kepanitiaan gitu Kak ya. Walaupun online tapi rasanya offline, seperti itu. Walaupun online tapi rasanya offline. Jadi kami online ya. Iya, betul. Jadi kami memaksimalkan seluruh konten dan kami memaksimalkan seluruh media sosial. Seperti itu. Kami membuat challenge untuk mahasiswa baru, terus juga kami memberikan informasi melalui podcast gitu ya, UKM-UKK dan komunitas yang ada di Unisri. Terus juga kami bakalan ada satu konten gitu ya, yang insya Allah ketika ini terlaksana ini menjadi konten perdana di Universitas Sriwijaya. Dan kemungkinan beberapa hari ke depan nanti bakalan di post gitu ya, di launching. Dan mungkin teman-teman di sini mahasiswa baru khususnya pantengin aja Instagram kita gitu ya, dan seluruh informasi yang kami berikan itu adalah untuk kepentingan mahasiswa baru itu sendiri. Artinya memang keistimewaan tahun ini adalah kami melibatkan seluruh UKM-UKK dan komunitas gitu Kak. Jadi kami menggaungkan kolaborasi gitu ya. Artinya memang agenda PKKM ini bukan hanya agenda BEM, tapi seluruh agenda ormawah yang ada di ruang lingkup Universitas Sriwijaya, seperti itu. Oke, seru ya. Kapan rencananya? Untuk agendanya itu nanti di tanggal 18 Agustus Kak. Itu PKKMB universitas gitu ya. Untuk PKKMB fakultas itu nanti di tanggal 19. Jadi dia 18 dan 19 seperti itu. Oke. Ini pengenalannya apa aja nih? Nanti eventnya bakal digelar? Iya. Jadi untuk eventnya yang pertama untuk kurang lebih rundown-nya itu adalah nanti bakalan rekan-rekan dari mahasiswa baru itu sendiri akan mengikuti agenda dari rektor itu sendiri gitu Kak. Jadi perkenalan sistem perkuliahan itu seperti apa, itu nanti untuk penyampaian dari rektor itu sendiri. Sedangkan untuk kami job desk-nya adalah lebih ke informasi ruang lingkup mahasiswanya seperti itu. Apa sih keunikan-keunikan yang ada di Universitas Sriwijaya khususnya di mahasiswanya seperti itu Kak ya. Contohnya misalnya kami memberikan informasi UKM UKK apa saja yang ada di Universitas Sriwijaya, terus juga kami memaksimalkan seluruh potensi yang ada di ruang lingkup Universitas Sriwijaya. Contohnya tadi kami kan berkolaborasi gitu ya, beberapa UKM UKK untuk konten yang menarik. Artinya memang ini menjadi agenda menarik lah untuk diikuti gitu, seperti itu. Oke, luar biasa banget viewers dari live kita di YouTube ya teman-teman ya. Tapi berarti ini bukan event kalian tapi emang event semuanya gitu ya. Jadi betul gitu. Iya. Oke. Nah, ini gimana nih? Kayak
sampai dengan sekarang ini udah persiapannya udah berapa persen gitu? Apa aja sih yang disiapkan gitu? Karena kan secara virtual gitu nih. Kayaknya nggak terlalu repot gitu ya. Iya. Atau malah sebaliknya nih, malah pusing gitu. Gimana rasanya jadi gitu, Pol? Mungkin terima Ya, dulu, Kak, ya. sebenarnya Sebagai lebih duta yang repot, merasakan. lebih repot gitu. Repotnya Iya. di mana Ki? Karena memang kan apalagi di kondisi online gitu kayak jadi serba virtual, artinya memang komunikasi itu lebih terbatas. Kalau misalnya kan offline itu kan bisa tuh diskusi secara langsung dan pikiran-pikiran kritis itu keluar gitu. Sedangkan kalau online ini kan kita terbatas dari koneksi dan yang lainnya seperti itu. Mungkin kalau di sini gitu Kak ya, untuk tahun ini mahasiswa baru Universitas Jaya itu disebut Aksara Sriwijaya. Jadi angkatan mereka ini adalah disebut angkatan Aksara Sriwijaya. Artinya memang ini menjadi ikhtiar kami khususnya kepanitiaan bahwasannya mereka ini merupakan simbol ataupun simbol ataupun perwakilan dari seluruh daerahan yang ada di Indonesia itu menyatu di bumi Sriwijaya. Jadi makanya disebut Aksara Sriwijaya seperti itu. Oke. Kalau Rizky udah berapa kali nih jadi ketuanya atau baru tahun ini? Baru tahun ini ya. Oke. Tapi Iya. udah Tiap tahun diganti-ganti, Kak. Iya, Oh, tiap tiap tahun tahun diganti-ganti. Iya. sama Ada. kayak ketua APS. ini juga diganti juga ya? Iya, Kak. Tiap tahun ada periodenya, kami Calon 1 tahun juga. juga. Iya. Oke, setiap tahun ya diganti ya. Iya, Kak. Kalau tahun kemarin eventnya apa sih? Kalau tahun kemarin eventnya Kak ya, karena pertama sekali masukkan virtual, jadi kawan-kawan atau kakak-kakak kami itu baru merasakan bagaimana mungkin lebih ke adaptasi awal lah ya, bagaimana melaksanakan kegiatan secara virtual gitu. Tahun kemarin ada di agenda rektor tadi ya, sidang senat, ada juga webinar dari rektorat gitu. Ada pengenalan akademik, learning, dan juga sistem akademik, pengisian PRS dengan lainnya, dan juga dari koordinasi mahasiswa itu ada juga pengenalan permawannya gitu Kak, dalam bentuk video, dan juga baru itu sih kalau untuk tahun kemarin. Nah, untuk tahun ini memang ada yang beda Kak, karena kami udah berkaca tahun kemarin Kak ya, tapi jadi kami bagaimana sih membuat meriah lagi gitu dengan keadaan online tadi gitu. Jadi sudah disebut juga Rizky kurang lebih ada paperbook ya. Jadi biasanya kan paperbook secara offline Kak ya, offline untuk huruf ataupun untuk tampang lah, atau untuk buat suatu mozaik lah ya. Nah, tapi tahun ini kami laksanakan secara offline gitu, online. Jadi nanti akan ada kawan-kawan dari panitia, khususnya bagian media ya, nanti mereka akan mengedit bagaimana sih caranya nanti memang buat secara online gitu. Dan juga nanti ada bagian kayak podcast tadi ya, podcast utas gitu ya, terkait bagaimana sih diisi oleh kawan-kawan Ormawa itu persiapan sebelum hari H gitu. Jadi adik-adik sudah tahu bahwa ada Ormawa atau organisasi mahasiswa di Unsri ini, apa aja sih yang ada di Unsri ini. Terus juga ada virtual campus tour ya. Ini kayak kegiatan perkenalkan Unsri gitu secara virtual gitu, nanti adik-adiknya kan sekarang kan online kayak kuliahnya, jadi adik-adiknya nggak bisa datang langsung ke Unsri gitu. Jadi kami bagaimana secara apresi ini suara kampus putus nih. Kayaknya sinyal kamu di situ. Oh ya. Iya Kak, maaf Kak. Sekarang masih Kak ya? Ke atas atap gitu. Enggak. Saya lagi mungkin Kak makanya karena menggunakan ya fasilitas kampus lah, iya. Sekarang masih sulit Kak ya? Iya, lanjut. Oke, lanjut Kak ya. Mungkin tadi ya. Kalau masih putus. Ini viewers kamu banyak ngomong nih putus suaranya gitu. Wah. Cukup suara yang putus, jangan sampai yang lain. Gimana? Mungkin boleh Aneh aja nih. Mungkin teman-teman yang lagi nonton kita sekarang enakan nanya aja daripada kayak apa sih kayak gombal-gombalan gitu ya. Iya benar Kak. Ya ini banyak banget nih yang absen ya. Oke, lanjut lagi apa sih? Ya mungkin tadi kayak jadi adik-adiknya bagaimana sih memperkenalkan adik-adiknya. Coba agak pelan-pelan ngomongnya. Oke Kak, sekarang sih Kak. Oh ya, oke, next. Oke, sekarang. Oke, pelan-pelan. Bagaimana sih memperkenalkan adik-adik masa baru terkait bagaimana kampus ini keadaannya, bagaimana kan sekarang nggak bisa kuliah secara offline gitu, nggak bisa merasakan bagaimana suasana kampus. Jadi di sini kami ya membuat satu bentuk video gitu. Di mana sih gedung kuliah mereka, di mana kampus mereka, di mana hal lainnya. Aku suka loh kayak ini loh, kayak aku cepetin suara kamu dengerin. Iya Kak. Oh ya Kak. Memang seperti itu Kak kalau itu Kak. Emang kayak gitu ya? Iya Kak. Oke, tadi ada virtual kampus tour, ada juga podcast seutas ya. Iya Kak, mungkin dari hal-hal lainnya masih ada sih, mungkin ditambahkan dari Pak Tuh gitu. Oke, penanaman pohon. Iya, jadi
sedikit menambahkan gitu ya, Kak, bahwasannya memang seperti yang disampaikan Kak Apres tadi benar gitu. Kita ada video virtual kampus tour gitu ya. Artinya memang kami ingin memberikan ke mahasiswa baru ke Aksara Sriwijaya ini adalah seperti ini loh gedung-gedung yang ada di Universitas Sriwijaya gitu. Karena memang mereka kan nggak langsung datang ke. Biasanya kan kalau PKKMB offline itu kan mereka kan langsung datang gitu ya ke kampus. Sedangkan ini online, jadi kami untuk memaksimalkannya adalah di video virtual kampus tour. Terus yang kedua ada paper mop. Nah, biasanya kan paper mop ini kan offline gitu ya, susunan-susunan mozaik gitu. Nah, kami untuk tahun ini adalah dilaksanakan secara online. Nah, teman-teman nanti lihat saja paper mop itu seperti apa. Artinya dari kepanitiaan PKMB kampus itu sudah menyiapkan secara maksimal. Terus yang kedua ada Tibon. Nah, kemarin kan banyak tuh yang bertanya gitu ya. Mana sih Kak Tibon dari tingkat kampus gitu ya, karena memang beberapa fakultas di Unisri itu sudah upload gitu. Nah, sebentar lagi kita bakalan upload Tibon, teman-teman dari Aksara Sriwijaya, bahwasannya kita dari kampus itu ada 3 Tibon gitu Kak. Ada 3 Tibon. Yang pertama boleh di spoiler nih ya Kak ya. Ya, boleh, yang pertama Tibon kemerdekaan gitu ya. Terus juga Tibon saya bersedia menjadi mahasiswa Universitas Sriwijaya. Terus yang ketiga adalah Tibon tanam pohon. Jadi dari ketiga itu ada nanti teman-teman dari Aksara Sriwijaya bakalan diberikan tugas gitu ya. Artinya tugas yang untuk memberikan pemahaman secara lebih seperti itu. Terus juga nanti kita bakalan melaksanakan setelah pasca PK2 ini melaksanakan webinar seperti itu. Nah, webinar ini adalah agenda dari Ormawa menginisiasi. Artinya memang ini agenda yang diinisiasi dari Ormawa se-Universitas Sriwijaya untuk khusus mahasiswa baru Universitas Sriwijaya angkatan 2021. Seperti itu, Kak. Oke. Seru ya, banyak pokoknya jadwal yang bakal kayak teman-teman anak-anak baru ini bakal ditunggu nanti ya. Selain tadi ada podcast, ada juga pengenalan kampus, ada apa lagi nih? Webinar ya. Iya Kak. Kalau jingle itu? Iya, sebenarnya tadi kan sudah dipanti gitu ya, jingle gitu ya. Nah, itu sebenarnya alhamdulillah teman-teman, bahwasannya kita sedang mengusahakan untuk jingle perdana tahun ini nih. Jadi mungkin teman-teman bisa berbangga ya, khususnya angkatan 2021, jingle PKKMB Universitas Sriwijaya. Kalau nggak ada kendala teman-teman ya, bisa digaris bawah nih, kalau misalnya nggak ada kendala, kita bakalan launching nih jingle perdana dan spesial untuk angkatan 2021 seperti itu. Dan untuk jingle ini bakalan ditetapkan di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Oke. Ya Pak Isa, ini seru banget nih buat teman-teman tentunya yang udah kayak emang benar-benar udah nungguin gitu ya. Oke, Apresi sama Rizky kita bakal back lagi ya. Oke, siap Kak. Kamu ajak dong teman-teman kamu buat nanya di YouTube. Ini udah banyak banget yang udah nonton. Yuk silakan ngomong. Jadi announcer nih. Silakan teman-teman untuk bertanya ya gitu ya. Ya bener banget nih untuk adik-adik masa baru ya, khususnya 2021. Boleh banget kalau pengen tanya-tanya terkait PKMB, terkait Unsri juga boleh kok di link komen ya Kak ya di YouTube-nya. Ya boleh live chat di YouTube ya, dari Palembang atau juga di WA 0857 2-nya 5 kali 916. Tetap terus stay tune di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Pro 2 FM. Give it up for Hey, it's me, Rita Ora. Don't wanna hear sad songs anymore. I only wanna hear love songs. I found my heart up in this place tonight. Hello world, it's Selena Gomez. My name is Marshmallow. I've been running through the jungle. I've been running with the wolves against You are listening to Pro 2 FM.
91,6 dari Pro 2 Palembang dan sahabat kreatif. Tentunya kita masih ngobrol bersama teman-teman di sore hari ini. Masih bareng Apresi Kurnia Restu, Menteri Dalam Negeri BEM KM Unsri ya, Kabinet Mozaik Harapan 2021. Ini kabinet apa nih Apresi? Kabinet dari tahun ini Kak. Jadi namanya Mozaik Harapan. Rangkaian Oke. mozaik. Aha. Dan juga bareng Rizky Fitriadin ya, PPKMB 2021 Unsri, ini ketuanya sahabat kreatif untuk event tahun ini ya. Oke, dari tadi yang udah kita obrolin, tadi banyak banget teman-teman juga yang nanya ini jingle apa sih Kak, jingle gitu. Iya. Oke. Jadi sedikit menjawab gitu Kak ya. Jadi memang jingle ini kami menyebutnya adalah lagu gitu ya, lagu yang dirasikan dari bentuk musik seperti itu. Jadi setiap liriknya, setiap kata-kata itu adalah mengandung makna. Jadi harapannya memang ini jingle ini menjadi semangat baru nih teman-teman yang masuk ke Universitas Jaya khususnya maba itu mempunyai semangat yang diwakilkan dari lirik-lirik yang sudah disusun dari jingle tadi seperti itu. Oke, itu juga ada yang nanya, ini ada WA, katanya sorry Kak saya mau tanya dari mahasiswa baru, apakah boleh sedikit spoiler untuk jinglenya Kak, satu baris atau nadanya aja? Wah, Waduh, suaranya fals Kak. suaranya Ya, fals nggak apa-apa, Kak. dikit, nggak apa-apa ya teman-teman, nggak apa-apa ya di YouTube ya. Aduh. Oke. Boleh sedikit aja Boleh gitu. Rizky aja kalau saya sih. Rizky. Iya ya. Oke Rizky. Boleh, Rizky. Oke. Jadi untuk liriknya gitu ya. Aha. Sebentar Kak, karena memang liriknya ini bentuk ini nih. Ini ciptaannya jingle-nya dari mana nih? Dari UKM Harmoni Kak. Jadi Iya, bagian seni Kak, dari UKM seninya Unsri Kak. Oke, jadi mungkin udah banyak masukan-masukan dan akhirnya dapat yang ini gitu ya. Iya Kak. Iya, Yang bagus gitu. Jadi Oke, silakan, Rizky. jadi untuk liriknya itu ya. Ini satu kalimat ya? Apa satu paragraf? 1 jam. Satu lagu Kak tadi. Satu lagu. Satu lagu. Oke. Oke, Kurang lebih seperti ini ya, teman-teman ya. Kalau itu durasinya berapa nih? Jingle itu? Sekitar 3 menit. Oh, 3 Sekitar menit ya. 3 Coba menit, kamu iya. 1 Lagu, menit Kak. aja coba. Iya. Jadi ini maaf teman-teman ya dari Aksara Sejaya kalau suaranya ini fals gitu. Jadi ini kulangkahkan kakiku untuk menggapai cita bersama teman baruku di bumi Sriwijaya. Terus lanjut. Nah, sudah nanti dengar aja nanti bakal ada launching nanti. Oke, itu bakal di launching pas ini ya. Pas Iya, hari H Kak. Iya, Pas hari H. hari H. Oke, dan itu nanti kedepannya lagu itu bakal dijadikan lagu ini ya. Lagu tahunan Kak. Kayak Lagu tahunan PKKMB. Tiap tahunnya beda-beda atau ini memang pertama kali jingle di launching, diciptain Iya. gitu? Sebenarnya untuk tetapnya itu tahun ini. 2017 kemarin saya dapat kabar bahwasanya pernah ada jingle untuk maba ya, tapi tidak dilanjutkan seperti itu. Jadi kami berikhtiar untuk jingle tahun ini adalah jingle yang tetap untuk tahun-tahun berikutnya seperti itu. Oke, gitu. Intinya apa nih dari jingle ini? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu Kak ya, artinya memang kebanggaan mahasiswa baru Universitas Jaya dan apa yang mereka raih di universitas itu diwakili dari lirik-lirik dalam jingle ini seperti itu. Jadi kan seperti tadi kan saya bacakan bahwasannya kulangkahkan kakiku untuk menggapai cita. Artinya memang mahasiswa baru Universitas Jaya ini melangkahkan kaki ke kampus Unsri untuk menggapai cita bersama teman-temannya gitu. Artinya memang seluruh kebanggaan maba itu diwakili dari lirik-lirik yang sudah disusun seperti itu. Oke, seperti itu ya. Dan nanti nantinya bakal dihafalin oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi ya. Iya benar. Kak. Ya Kak, nanti bakalan ada inilah challenge untuk maba khususnya. Iya. Seperti itu. Jadi bakal diwajibkan juga nantinya ya. Benar banget. Oke, tips dan trik menjadi mahasiswa baru. Wah, siapa dulu nih Ki? Mungkin Kak Apres Kak yang senior. Wah, Kak Apres, boleh nih Kak Apres. boleh. Mungkin izin masuk dulu ya. Ini kalau dari Kakak pribadi ya. Masuk Tips dan kemana trik Kak? selama jadi mahasiswa Unsri ya. Kurang lebih udah 4 tahun ya jadi mahasiswa di Unsri gitu. Wah, kalau saya pribadi sih salah satu tipsnya sih banyak sih. Ya pertama itu yang pasti di bagian akademik ya, karena kita di kuliah untuk akademik ya, salah satunya karena kita ada amanah orang tua yang harus kita selesaikan gitu kan, harus kita selesaikan. Jadi bagaimana sih
tips bagian akademik gitu. Bagian akademik saya berbagi. Salah satunya itu ya pasti belajar ya. Kalau belajar itu kan lah. Gimana sih selain belajar? Mungkin salah satunya itu ya pendekatan kalau saya pendekatan secara personal atau emosional ya. Ke dosen gitu Kak. Ke dosen biar kalau saya sih biar lebih mudah lah dalam hal mungkin lobby kalau kita organisasi kan biasanya izin nggak masuk ada kegiatan ataupun lobby ya ujian susulan dan hal lainnya gitu. Mungkin itu tips yang mendasar lah bagi para organisatoris gitu ya. Karena ya kadang-kadang ada kegiatan yang tabrakan, apalagi kalau ini tabrakan dengan kegiatan ataupun perkuliahan gitu. Jadinya bagaimana langkah awal selain kuliah juga kita harus terlibat itu dengan para dosen gitu. Jadi kalau dosen tahu dengan kita, lebih mudah lagi ke depannya kita dalam hal organisasi ke depannya gitu. Dan juga ya tips bagian akademik juga ya jangan lupa juga ya IPK-nya, IPK mungkin kalau IPK ini salah satu IPK terpenting lah ya, tapi bukan sebagai patokan akhir juga. Bagaimana sih IPK kita tuh tetap aman gitu ya, aman. Ya, aman kalau saya pribadi sih minimal 3 lah ya, minimal 3, tapi juga tetap lanjut gitu. Organisasi jalan, kita juga yes gitu, ataupun kuliah juga yes gitu. Jadi selain IPK tadi, bagaimana sih nampak apa kita, kalau saya pribadi sih selama saya maba dulu ya, awal-awalnya itu penuh gitu. Kok tiap hari keluar masuk aja di kelas gitu. Nggak ada ngapa-ngapain, belajar keluar pulang gitu, belajar pulang gitu. Jadi jenuh. Makanya semester 1 masih di pertengahan itu OPEK BEM gitu. Jadi saya ikut BEM, jadi merasakan sih bagaimana sih nuansa belajar di luar kelas gitu kan. Belajar di luar kelas apalagi untuk adik-adiknya nanti ya masih baru rasakan belajar di luar kelas nanti gimana sih rasanya. Jadi silakan nanti adik-adik masa baru gitu, jangan pernah takut ya, jangan pernah takut untuk merasakan gitu organisasi. Kenapa sih? Apa sih Kak dampaknya nanti ya gitu? Dampaknya nanti kepada kami gitu kalau organisasi. Mungkin kalau sekarang udah mulai kerasa juga gitu saya pribadi. Tapi banyak link ya, link maksudnya teman gitu ataupun link hal lainnya gitu. Ke depan kalau kita mau cari kerja pas kampus nanti lebih mudah gitu. Dan juga mendapat pengalaman juga gitu. Satu lagi kita mendapatkan hal-hal yang nggak kita dapatkan di kelas, yang nggak kita dapatkan di kelas. Salah satunya itu dalam bentuk soft skill gitu. Pimpinan, public speaking ataupun manajemen waktu dan hal-hal lain yang nantinya pasti kita butuhkan di kampus nanti ke depannya. Apakah kita bekerja dalam bentuk perusahaan ataupun jadi hal-hal lainnya gitu. Mungkin itu sih dari saya dulu Kak. Mungkin dari Rizky dulu ya. Oke, Rizky gimana Rizky? Oke, sebenarnya sedikit menambahkan gitu ya, karena memang apa yang disampaikan dengan keapresiasi benar gitu. Yang pertama untuk tips untuk maba itu sendiri, pertama aktif di kelas teman-teman, karena memang itu menjadi untuk melatih teman-teman dari jiwa PD-nya gitu ya. Terus yang kedua adalah saran nih teman-teman ya untuk Aksara Sejaya, bahwasannya memang untuk semester awal ini kalau bisa IPK-nya di atas kok 3,5. Nah itu saran ya teman-teman ya. 3,5 artinya memang ketika nanti teman-teman di semester selanjutnya itu ada drop IPK-nya, teman-teman masih ada semester awal yang IPK-nya hilang lumayan tinggi, jadi ada pendongkrak seperti itu. Terus yang ketiga ikuti seminar. Jadi teman-teman di dunia kampus itu banyak seminar, banyak webinar ataupun pelatihan yang bisa melatih potensi diri teman-teman. Terus juga ikuti organisasi teman-teman yang disampaikan dengan keapresiasi tadi gitu ya. Jangan terlalu banyak, asalkan teman-teman di situ sesuai dengan minat, bakat serta punya pengaruh gitu ya, punya pengaruh di organisasi tersebut. Terus yang kelima, berbaur dan mudah bergaul. Seperti itu Kak. Karena memang kan teman-teman kita di kampus itu bukan teman-teman yang di kampung atau di daerah masing-masing gitu ya. Artinya memang seluruh penjuru di Indonesia itu ada di kampus Unsur ini. Artinya memang kita perlu mudah bergaul dan mudah berbaur. Terus lalu yang paling penting ini sih Kak, jangan lupakan orang tua gitu. Apalagi kita kan merantau gitu ya teman-teman di sini, khususnya Aksara Surjaya itu jangan pernah lupakan orang tua gitu. Artinya memang ikatan batin ataupun ikatan antara anak dengan orang tua itu tetap dijaga seperti itu. Oke. Nah nantinya ini ketika nanti pengenalan mahasiswa baru, selanjutnya masih dengan tugas-tugas online juga ya? Iya. Masih kuliah online juga ya? Kemarin kami ini Kak ada filter ya, filter tebak jurusan. Itu menjadi filter pertama di Sumatera. Jadi Universitas Sriwijaya itu gitu ya, launching filter tebak jurusan yang pertama di Pulau Sumatera gitu. Artinya memang ini menjadi kebanggaan teman-teman panitia khususnya dan teman-teman Aksara Sriwijaya seperti itu.
Oke. Nah, kegiatannya juga ada ini ya, penanaman pohon gitu ya. Iya benar banget Kak. Iya benar-benar. Iya. Itu gimana nih penanaman pohon, terus juga ada papermove online juga ya? Iya, ha-ha. Jadi Oke. seperti saya sampaikan tadi gitu ya, teman-teman nanti Aksara Sejaya khususnya gitu ya, bakalan diarahin di setiap fakultasnya itu untuk hari ketiga gitu ya. Kalau Oke. tidak berubah gitu, nanti bakalan ada penanaman pohon di kampus Aha. kita gitu. Jadi artinya memang bukan seluruh mahasiswa gitu ya. Mungkin ya sekitaran kampus ataupun nanti bagaimana teksnya nanti ke depan bakal dikonfirmasikan bahwasanya nanti di hari ketiga nanti kita bakalan ada penanaman pohon di kampus seperti itu. Oke, gitu. Ada apa lagi nih? Boleh dijelaskan lagi nih, Rizky atau Apresi? Eh jadi Yang belum dibahas. iya, tadi ini Kak ya, tadi kan sudah dipantik tuh bahwasannya kita ada filter gitu ya. Pertama filter jurusan. Nah, mendekati hari PKKMB nanti kita bakalan ada filter lagi teman-teman semuanya. Nah, itu filter seperti tahun lalu gitu ya teman-teman. Kalau misalnya sedikit flashback di PKKMB Unsur tahun 2020 maksudnya, itu ada filter bahwasanya saya siap mengikuti rangkaian agenda PKKMB. Nah, nanti kita bakalan mendesain filter seperti itu. Artinya untuk tahun ini ada 2 filter. Yang pertama filter tebak jurusan yang pertama kali dilaksanakan di Sumatera ya, khususnya di tahun 2001, dan nanti bakalan ada filter secara umum itu khususnya untuk maba seperti itu. Oke. Artinya memang untuk agenda PKKMB ini dari pasca hari H sampai dari pra hari H sampai pasca nanti dikemas secara menarik seperti itu Kak. Oke. Itu filter apa sih Kak? Ada yang nanya tuh. Oh iya. Jadi filter itu tuh filter Instagram teman-teman. Filter Instagram kemarin kan ada tuh sempat heboh itu ya. Iya, Oke. filter Instagram gitu kayak tebak jurusan gitu ya. Nah, seperti itu. Kak, filternya buat belaga ya. Ya. Filter Snapgram Kak. Iya. Iya betul kayak snapgram gitu ya. Oke. Isu lingkungan hidup ini seperti apa nih? Wah, boleh dari saya jawab dulu Kak ya. Mungkin ya tahun ini ya dari kami membawa dalam KMB ini isu ya. Isinya itu isu lingkungan. Jadi isu lingkungan hidup ini merupakan isu terkait bagaimana sih dalam upaya kami ya, khususnya mahasiswa Unsri menanggulangi masalah lingkungan yang ada di Unsri dan juga Deketin lagi sekitaran Rizky Unsri. ininya, mic-nya. Ya, cek keluar nggak suaranya Kak ya? Ada. Oke. Mungkin maaf ya kalau jaringannya putus ya, karena wifi-nya mungkin lagi mandet ini. Putus atau terus nih Kak? Oke. Mungkin tadi sudah saya lanjutkan lagi ya. Jadi tahun ini bawanya isunya isu lingkungan hidup. Jadi fokusnya lebih ke bagaimana sih kami menanggulangi khususnya mahasiswa Unsri masalah lingkungan yang ada di Unsri dan juga yang ada di masyarakat sekitar Kak. Jadi harapannya nanti ya di PKMB ini adik-adik mahasiswa baru ya ada lingkungan lah, gunakan lingkungan sekitar. Minimal karena pandemi ini di sekitar rumahnya ataupun di rumahnya sendiri gitu. Jadi salah satu agenda yang kami buat itu penanaman pohon Kak dari cara online, dan juga nantinya ke depan akan ada penanaman pohon secara offline ya, secara offline itu hanya diwakili para mahasiswa saja bersama dengan rektorat nantinya ke depan Kak. Mungkin mahasiswa yang sekitar Indralaya dan juga Palembang sekitar 50 mahasiswa gitu, tapi nggak semuanya gitu. Itu di hari terakhir PKMB ataupun di tanggal 12. Dan juga apa sih treatment lainnya ya dari PMK Unsri sendiri dalam hal menanggulangi ini gitu. Jadi ya, salah satunya ini bukan hanya untuk mahasiswa aja sih, masyarakat juga bisa gitu. Kami ini ada programnya namanya yaitu Sedekah Sampah Pak. Sedekah Sampah ini adalah sebuah program dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal menanggulangi tadi sampah gitu Kak ya. Jadi di sini mahasiswa ataupun masyarakat yang punya sampah gitu Kak, kayak sampah plastik, kertas bekas laporan ataupun sampah bekas kayak dalam bentuk besi ya ataupun hal-hal lainnya, bisa juga yang elektronik kayak kipas bekas ataupun printer bekas. Jadi bisa disedekahkan gitu, disedekahkan ke kawan-kawan sedekah sampah ini gitu. Jadi yang insya Allah nantinya hasil penjualnya nanti akan kami salurkan dalam bentuk beasiswa. Nah jadi adik-adik sebar nanti bisa ikut nih beasiswanya, beasiswa peruntukan kawan-kawan mahasiswa Unsri yang terkendala negara UKT nanti ke depannya. Jadi beasiswa ini dari teman-teman gitu, dari kawan-kawan. Jadi dari dananya dari sampah yang dikumpulkan dari kawan-kawan mahasiswa
yang akan nanti hasilnya disalurkan kepada mahasiswa sendiri juga yang membutuhkan gitu. Itu sih Kak. Oke, ada ini tambahan mungkin kita udah ada di akhir acara, mungkin ada yang pengen disampaikan, terus harapannya apa aja? Boleh dari siapa dulu nih? Rizky dulu. Oke. Untuk pesan Bikin boleh nih, simpulkan event kita, terus baru harapannya gitu. Oke, terima kasih Kakak ya. Artinya untuk kesimpulan dari saya pribadi bahwasannya selamat bersenang-senang teman-teman dari Aksara Jaya, nikmati seluruh proses rangkaian yang sudah kami susun. Artinya memang seluruh agenda yang kami susun dari pra, hari H sampai pasca itu adalah untuk kepentingan mahasiswa baru itu sendiri. Artinya memang dari podcast, dari filter, dari tebak jurusan, dari informasi kedaerahan yang ada di Universitas Sriwijaya, dari seluruh konten-konten yang kami sediakan adalah untuk kebanggaan kampus kita secara umum dan secara khusus untuk angkatan 2021 seperti itu. Artinya memang ketika teman-teman dari Aksara Sriwijaya ini mengikuti seluruh agenda, nanti goalsnya adalah tujuannya adalah teman-teman paham nih transisi antara siswa ke mahasiswa itu dapat gitu ya. Contoh seperti nanti kan teman-teman nanti bakalan ada life plan gitu ya. Ada teman-teman nanti bakalan diarahin untuk membuat tugas life plan. Artinya teman-teman di situ sudah bisa menyusun apa sih tujuan hidup ataupun tujuan hidup selama di kampus nanti, target-targetnya seperti apa. Artinya memang seluruh agenda yang kami susun adalah untuk kepentingan mahasiswa baru itu sendiri, dan nikmati prosesnya. Ketika nanti teman-teman ada saran dan kritik, silahkan sampaikan di Instagram kita ya, PKKMB, karena memang untuk tahun ini kami sangat mengaktifkan Instagram kita. Jadi Instagram kita itu PKKMB Unsir 2021. Teman-teman bisa lihat gitu ya, banyak sekali konten-konten yang sudah kami sediakan, banyak snap-snap yang menghibur artinya ya. Artinya memang ini menjadi event yang welcoming party calon mahasiswa baru untuk masuk ke kampus kita tercinta. Seperti itu, Kak. Oke. Dari apresiasi tambahan nih? Ya, kalau dari saya Kak ya, penutupnya untuk siaran kita pada sore hari ini, mungkin untuk adik-adik masa baru semangat terus ya menjalani kehidupan di kampus ya nantinya pasca PPKM nanti ya, walaupun di tengah pandemi, di tengah corona ini, walaupun secara virtual belajarnya, tetap semangat ya, jangan sampai kendor ya, dan juga ya, jangan lupa akademik yes, organisasi juga jalan gitu. Dan juga harapannya nanti ya ke depan ya adik-adiknya bisa membanggakan Unsri ya ke depannya dalam prestasi dan juga hal-hal lainnya gitu. Semangat terus ya, dan juga dari kakak sih jangan lupa nanti hadir pasti itu karena wajib ya di PKMB pada tanggal 18 nanti untuk universitas dan 19 di fakultas, dan juga akan ada 20 itu pengenalan akademik, dan judul 1 nanti akan ada penanaman pohon tapi secara hanya sebagian yang hadir juga itu. Dan juga untuk pada mahasiswa baru jangan lupa di follow semua akun sosial media ya dari BMKM Unsri, baik itu dari IG-nya ada BMKM Unsri, ada Twitter, ada TikTok ya, kalau suka TikTok juga TikTok BMKM Unsri namanya BMKM Unsri juga, dan juga ada YouTube ya, YouTube yang ada podcast dan halnya bisa kalian lihat, itu namanya juga BMKM Unsri juga. Jadi semuanya dengan akun namanya BMKM Unsri gitu. Silakan dicari, di follow, di subscribe, dan juga di like. Dan juga satu lagi ya, jangan lupa follow juga sih @aufresi ya. promosi ya. Tetap promosi. Jadi kalau buat info lebih lanjutnya kamu juga bisa follow Instagram eventnya di mana? Oh iya. Instagram ya, eventnya? Instagramnya PKKMB Unsri 2021. PKKMB Unsri 2021. Unsri 2021 ya. Iya, benar-benar. Jadi nanti info-infonya kalau belum lengkap juga, kalau boleh tanya di situ, boleh DM ya. Nanti Kak Rizky atau Kak Apresi bakal jawab ya. Itulah pokok-pokok berolahraga untuk sore hari. Iya. Oke, sekali lagi thank you buat teman-teman waktunya. Tentunya buat sore hari ini di Pro2 FM. Thank you buat Rizky, thank you buat Apresi. Makasih ya. Satuan Tinju Amatir Indonesia. Terima kasih. Pokoknya sukses buat event kalian. Tentunya di Road to PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, dan semoga tetap kompak ya. Walaupun di masa pandemi secara virtual, namun tidak mengurangi semangat kita bareng-bareng gitu ya. Ya. Oke, terima kasih, selamat sore. Terima kasih guys semuanya. Wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live semuanya. Izin live.
Oke, sahabat kreatif, tentunya tadi udah kita ngobrol bareng bersama teman-teman dari Unsri, udah ada Kak Rizky dan juga ada Kak Apresi. Tadi kita udah ngobrol seputar Road to PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, tentunya di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Yang akan berlangsung di Papua nanti. Pelatih renang. Hey! Makasih Kak ya. Maaf Kak, izin untuk di SSK sebagai dokumentasi. Oh boleh. Foto dulu Kak ya. Adalah aku ini anak yang multi talenta loh, bisa nyanyi, puisi, bisa kasih tahu saya juga sih, jago bahasa Inggris, punya komunitas kece, dan masih banyak lagi. Mau gaya PK2 gimana nih Kak Rizky? Oh, Oke. kirain apaan? Kalau itu mah jangan dipamerin ke aku. Sana, unjuk kebolehan kamu di Pro 2. Emang bisa? Bisa dong, di ajang Numpang Nampang. Numpang Nampang, tempat Oke, makasih, nampang Kak. generasi kreatif. Setiap Senin hingga Sabtu jam 4 Izin live, hingga Kak. 5 sore hanya di Pro 2. Makasih ya, Kak, ya. Suara kreatif. Izin live Kak. Kakaknya tak dengar lagi Ki. Pro 2 FM. Hey there, Charlie Puth here. I'm Christina Aguilera. Kami dari itu yang ku harap.